Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kwina Maharani dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya ingin menjelaskan penyelesaian soal program linear. Jadi di sini ada soal seorang penjahit mempunyai persediaan 4 kain wol dan 5 kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Baju pesta 1 memerlukan 2 m kain wol dan 1 m kain satin. Sedangkan baju pesta 2 memerlukan 1 m kain wol dan 2 m kain satin. Baju pesta 1 dijual dengan harga 600.000 dan baju pesta 2 dengan harga 500.000. Jika baju pesta tersebut terjual, hasil penjualan maksimum penjahit tersebut adalah... Yang pertama, kita buat tabelnya dulu. Jadi kita harus tahu X sama Y-nya dulu. Nah, untuk tahu X sama Y-nya, kita lihat dari soalnya. Di situ kan, jika baju pesta tersebut terjual, hasil penjualan maksimum penjahit tersebut adalah... Jadi di sini ada baju pesta 1 dan ada baju pesta 2. Sekarang kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk X-nya itu ada baju pesta 1 dan Y-nya ada baju pesta 2. Di situ juga ada kain wol, kain satin, dan harga. Baju pesta 1 memerlukan 2 m kain wol dan 1 m kain satin. 2 m kain wol dan 1 m kain satin. Sedangkan baju pesta 2 memerlukan 1 m kain wol dan 2 m kain satin. Baju pesta 1 dijual dengan harga 600.000. Di sini kita tulis harganya baju pesta 1 600.000. Baju pesta 2-nya 500.000. Di sini juga seorang penjahit mempunyai persediaan 4 kain wol dan 5 kain satin. Kita tulis di sebelahnya tersedia. Kalau tersedia itu tandanya kurang dari sama dengan. Di bawahnya juga kita tulis kurang dari sama dengan. Persediaan 4 kain wol dan 5 kain satin. Kain wolnya 4 dan kain satinnya 5. Kalau sudah buat tabel seperti ini, langkah selanjutnya kita buat bentuk aljabarnya. Yang pertama, di sini ada 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. X tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Yang ketiga ada harga. Harga kita tulis aja Z. Sama dengan 600.000 X ditambah 500.000 Y. Kalau udah, langkah selanjutnya kita buat persamaannya. Yang pertama ada 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita buat kotaknya terlebih dahulu. Di sini kita tulis x, di bawahnya y, di bawahnya lagi x, y. Kalau x-nya 0, kita tutup x-nya jadi 4 dibagi 1, hasilnya 4. Kalau y-nya 0, kita tutup y-nya jadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Di sini ada 0,4 dan 2,0. Karena tandanya kurang dari sama dengan, arahnya ke kiri.
garisnya penuh ya. Persamaan kedua ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Seperti biasa, kita buat kotaknya terlebih dahulu. Di situ kita tulis X, Y, di bawahnya X, Y. Kalau X-nya 0, kita tutup X-nya, 5 dibagi 2, kan nggak bisa, jadi kita tulis aja 5/2. Nah, kalau Y-nya 0, kita tutup Y-nya, jadi 5 dibagi 1 sama dengan hasilnya 5. Kita tulis 5, jadi yang persamaan situ ada 0,5/2 sama 5,0. Karena tandanya sama aja, kurang dari sama dengan, arahnya ke kiri. Garisnya penuh. Kalau udah, kita buat grafiknya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Di garis X ada 2 sama 5. Kalian kira-kira aja ya. Nah, untuk di garis Y-nya ada 4 sama 5/2. 5/2 sama 4 itu lebih besaran 4 ya. Jadi kita tulis dulu 5/2 sama 4. Kalau udah, kita garisin 4 sama 2. 4 sama 2. Terus ada 5/2 sama 5. Y-nya 5/2, X-nya 5 ya. Nah, kalau udah, kan ini kurang dari sama dengan semuanya, jadi arahnya ke kiri semua dan garisnya penuh. Kiri. Oke. Jadi kita dapat DHP-nya di sini ya. DHP itu yang kena arsiran 2 kali. Jadi titik pojoknya ada di sini, sama di bawah ya. Titik pojok itu titik yang mengelilingi DHP. Ada 5/2, 0,5/2. Di situ kan kita belum tahu. Nah, yang terakhirnya di situ ada 2,0. Kalau udah buat grafik, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis di sini eliminasi. Persamaan 1 ada 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Persamaan 2-nya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. 2X tambah Y sama dengan 4. Kita buat sama dengan yang persamaan keduanya X tambah 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi X, jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Yang atas tetap ya karena dikalikan 1, jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Terus yang kedua, X kalikan 2, hasilnya 2X ditambah 2Y dikalikan 2, jadi hasilnya 4Y sama dengan 5 dikalikan 2, hasilnya sama dengan 10. Sekarang kita kurangin 2X dikurangin 2X, hasilnya 0, kita coret. Terus Y dikurangin 4Y sama dengan min 3Y sama dengan 4 dikurangin 10, jadi hasilnya min 6. Terus Y sama dengan min 6 per 3, min 3 nya kita pindah ke bawah, min 3
Y sama dengan 6/3. Minnya kita coret, jadi sama dengan 6/3, hasilnya sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan. Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 ada 2X ditambah Y sama dengan 4. Jadi 2X tambah Y-nya diganti dengan 2. Sama dengan 4. Jadi 2X sama dengan 4. 2-nya pindah jadi min. 2X sama dengan 4 dikurangin 2, hasilnya 2. X sama dengan 1. Karena 2 dibagi 2, hasilnya 1. Jadi kita dapat 1,2. Nah, kalau udah, sekarang kita cari tahu Z-nya nih. Di sini Z-nya ada 600X ditambah 500Y. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini Z-nya ada Z sama dengan Z-nya sama dengan 600X ditambah 500Y. Kita tulis Z sama dengan 600X ditambah 500Y. Di sini titik potongnya ada 0,5/2 sama 2,0. Kita tulis 0,5/2 dan 2,0. Terus ada juga 1,2. Jadi kita tulis di sini ada 1,2. Yang depan itu X dan yang belakang itu Y. Yang X kita kalikan dengan X, yang Y kita kalikan dengan Y. Di situ ada 0 dikali 600, hasilnya 0. Ditambah 5/2 dikali 500. Kita tulis saja 5/2 dikali 500.000. 500.000 kita buat jadi 500.000 per 1 ya. Sama dengan 5 dikali 500.000, jadi hasilnya 2.500.000 per 2. Sama dengan 2.500.000 dibagi 2. Jadi hasilnya ada 1.250.000. Yang kedua, 2 dikalikan 600.000, hasilnya 1.200.000. Ditambah 0 dikalikan dengan 500.000, hasilnya 0. Jadi hasilnya 1.200.000. Terus persamaan ketiga ada 1 dikali 600.000, hasilnya 600.000. Ditambah 2 dikali 500, hasilnya 1 juta. Sama dengan 1 juta ditambahkan dengan 600 jadi 1.600.000. Kalau sudah, di sini kan pertanyaannya
Jika baju pesta tersebut terjual, hasil penjualan maksimum penjahit tersebut adalah, di sini ada nilai maksimumnya yaitu 1.600.000. Jadi kita tulis, jadi hasil penjualan maksimum penjahit tersebut adalah 1.600.000 ya, karena yang ditanyakan nilai maksimum.